Oke, selamat datang kembali di segmen anime yang Sile tonton karena katanya ada karakter yang mirip sama Sile. Dan hari ini kita akan ngomongin Wonder Egg Priority. Stay tuned. Video ini mengandung banyak spoilers. Untuk kalian yang belum pernah nonton, demi konteks dan menghindari spoiler, silahkan tinggalkan video ini dan nonton filmnya terlebih dahulu. Tapi untuk kalian semua yang tidak peduli dengan spoilers atau sudah pernah nonton filmnya, please stay, sit back and relax, dan selamat menikmati videonya. Hai semuanya, hari ini Sile mau review sebuah anime yang cukup baru. Animenya keluar season winter tahun ini sih. Dan anime itu adalah Wonder Egg Priority. Sile sendiri nemu anime ini maybe di titik ini kalian semua bisa nebak ya dari mana, dari TikTok. Dan ya kayaknya anime ini agak tenggelam, soalnya di season kemarin ada anime-anime terkenal seperti Jujutsu Kaisen dan Attack on Titan season 4 yang lumayan mendominasi. Tapi the fact that Sila sendiri juga nggak seberapa update ya soal anime-anime per seasonnya, kayaknya juga menjadi salah satu faktor kenapa Sila baru nonton animenya sekarang. Wonder Egg Priority sendiri sebenarnya plotnya bau-bau mahou shoujo alias magical girls. Ya sebenarnya nggak ngeklaim magical girls ya anime ini. Jadi si main karakter kita ini bukan Sile, ini namanya Oto Ai, ini Sile, ini Oto Ai. Oto Ai itu menemukan sebuah mesin gacha yang instead of ngeluarin mainan, dia ngeluarin telur. Nah, pas telurnya dipecahin, keluar orangnya. Dan tugas Oto adalah untuk melindungi orang yang keluar dari telur tersebut dari monster-monster yang menjadi trauma mereka saat mereka masih hidup. Jadi ceritanya orang-orang yang di dalam telur ini itu sudah mati. Dengan sebuah metode yang terdiri dari dua kata, dengan kata pertama diawali dengan huruf B dan kata kedua diawali dengan huruf D. Dan di tengah pertualangan barunya sebagai mahou shoujo, si Ai ini bertemu dengan banyak teman baru yang masing-masing memiliki trauma dan masa lalu mereka yang gelap. Terakhir kali kita ngomongin mahou shoujo anime, mungkin kalian ingat itu pas Sile nge-review Madoka Magica. And mendengar premis anime ini yang cukup gelap, Sile sendiri jadi tertarik nonton murni karena Sile tuh agak ngarep kalau misalnya anime ini bakal mirip kayak Madoka Magica. Which is, to be honest, not good. Karena dengan berharap seperti itu, Sile sebenarnya berpotensi agak bias. Anyway, Sile mencoba menulis review ini senetral mungkin. And here's what I think about Wonder Egg Priority. Hal bagus yang Sile akui dari anime ini adalah betapa kompleks dan unik masing-masing 4 karakter utama kita ini. Di cerita ini kita bertemu dengan 4 orang yang memiliki latar cerita yang cukup gelap dan motivasi yang unik pula. Kita ada Oto Ai yang dibully karena warna matanya yang berbeda, dan ketika akhirnya dia mendapatkan teman, temannya itu tiba-tiba meninggalkan dia. Kemudian ada Aonuma Neiru, seorang gadis jenius yang memiliki trust issues level berat dan pernah literally di backstab sama adiknya sendiri. Kawaii Rika adalah mantan idol junior yang selalu mencari tahu kemana keberadaan bapaknya karena dia sendiri nggak tahu bapaknya itu siapa. Dan dia juga memiliki kebiasaan. Dan yang terakhir, Sawaki Momoe, seorang cewek yang selalu disalahpahami banyak cewek lain karena penampilannya yang maskulin atau mirip dengan laki-laki. Dan dia sendiri gara-gara itu jadi punya identity crisis gitu ya. Background karakter yang bervariasi ini sih menurutku bikin 4 karakter utama kita masing-masing memiliki motivasi yang berbeda-beda dan juga membuat mereka unik dengan cara mereka masing-masing. Cara 4 karakter ini pun dalam menghadapi masalah yang sama itu juga berbeda-beda, which is menurutku something yang bagus sih. Kalau misalkan nih kita punya masalah, anggap aja dompet kita ketinggalan di rumah. Cara kita menghadapi masalah tersebut pastinya akan berbeda-beda. Kamu mungkin berpikir, oh ya udah nanti pinjam duit temen aja dulu. Tapi ada juga orang lain yang mungkin berpikir solusi terbaik untuk mereka adalah untuk balik ke rumah untuk ambil dompet kemudian pergi lagi. Nah, konsep inilah yang ada dalam anime Wonder Egg Priority yang membuat ceritanya menurutku berasa sangat realistis. Dan konsep ini juga membantu beberapa karakter kita, khususnya si Oto Ai ini, berkembang menjadi karakter yang lebih dewasa di akhir anime. Oke, let's talk about the storytelling of this anime. Anime ini super keren dalam membawakan ceritanya, menurut Sile. Dari episode pertama saja, kita tuh sebenarnya bisa lihat kalau ceritanya itu disajikan tidak secara linear. Kalau linear itu maksudnya jalan ceritanya tuh jalan terus dari titik A ke titik B. Tapi kalau misalnya di Wonder Egg Priority ini, kita ngelihat ceritanya itu kadang ada flashbacknya, kemudian bahkan kita dikasih scene yang merupakan konklusi atau apa yang terjadi setelah peristiwa tersebut. Penyajian plot dengan cara seperti ini tuh memang kadang suka ngebingungin penonton. Ditambah dengan anime Wonder Egg Priority ini sendiri yang demen banget dengan metafor dan pengandaian-pengandaian dalam visual.
visualnya. Tapi jujur, menurut aku secara pribadi, penyajian plot dengan cara begini tuh membuat plotnya unik dan asik buat diikutin. Memaksa penonton untuk terus menatap ke layar supaya nggak ketinggalan detail-detail tertentu dalam anime ini. Dan juga waktu nonton, penonton juga dipaksa untuk menggunakan otaknya atau berpikir bagaimana runtutan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Karena ya, kan pas disajin agak acak gitu ya. Terakhir, seperti biasa, Sile akan bahas satu hal yang Sile kurang suka dari anime ini, yaitu betapa overkompleksnya cerita Wonder Egg Priority. Overkompleks itu maksudnya adalah betapa banyaknya unsur yang menurut Sile tuh nggak perlu dan hanya membuat cerita Wonder Egg Priority ini jadi terlalu ruwet. Kalau kalian ingat review Sile soal anime Darling in the Franxx, Sile bilang betapa Sile nggak sukanya sama ending animenya itu karena tiba-tiba ya surprise, tiba-tiba villainnya dari luar angkasa gitu. Well, sad to say, hal yang sama agak terjadi dengan Wonder Egg Priority. Mendekati akhir anime, kira-kira di episode 8 atau 9 gitu ya. Kita diperkenalkan dengan seorang karakter baru yang bahkan kita belum pernah ketemu sama sekali, nggak ada bau-baunya di anime ini, yang kemudian diperkenalkan sebagai seorang karakter antagonis. But wait, that's not it. Di episode terakhir pun, literally episode terakhir, out of nowhere, tiba-tiba kita diperkenalkan dengan konsep multiverse alias alternate universe. Sile like, what? Nah, banyaknya unsur yang seperti tadi Sile bilang, ada karakter antagonis baru, lalu ada multiverse, dan ini dan itu. Menurut Sile tuh kayak gak perlu gitu loh, dan bikin cerita Wonder Egg Priority ini jadi kurang jelas mau dibawa kemana. Jadi pesan moral yang mau disampaikan penulisnya pun jadi agak blur dan gak jelas. Like, kita mau fokus kemana sih? Ke arah cerita klasik Mahou Shoujo di mana yang baik mengalahkan yang jahat, atau kayak Madoka Magica di mana karakter jahatnya itu ternyata ada orang yang gak kita sangka selama ini, atau kita mau lebih fokus ke perkembangan 4 main karakter kita ini, atau lebih ke sci-fi-nya. Entahlah, nggak ada yang tahu karena ya membingungkan itu anime ini. Dan selesai nonton series ini pun, anime ini tuh berasa unsatisfying karena ada banyaknya pertanyaan yang masih nggak terjawab even after 12 episode. Like, apapun yang terjadi dengan dua orang ini. Ditambah lagi, anime ini belum ada kepastian akan mendapatkan season 2 atau enggak. Tapi sudah pasti akan mendapatkan semacam special edition, kayak original video anime gitu, yang katanya sih akan menjelaskan semua pertanyaan yang masih tersisa di akhir Wonder Egg Priority. But personally, Sile ragu sih kalau si OVA ini bakal menjawab semua pertanyaan dan keanehan yang terasa dari plot Wonder Egg Priority. Anyway, itu pendapat Sile soal Wonder Egg Priority. Bagaimana dengan kalian? Sile aware banget kalau banyak orang yang menganggap anime ini bagus kok. But sadly, anime ini nggak sesuai dengan ekspektasi Sile. Sile kasih anime ini 5 telur dari 10. Please, kalau ada yang nonton anime ini, silahkan tinggalkan pendapat kalian di bawah. Karena jujur, Sile pengen dengar pendapat kalian. Baik kalau kalian suka anime ini ataupun benci, all welcome kok. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan aku shutdown dulu ya. Dadah!